Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Para petani selalu mempersiapkan benih untuk ditaburkan di sawah atau ladangnya. Padahal benih-benih itu mungkin akan dimakan burung atau dirusak hewan lainnya. Bisa saja banjir datang atau tanah longsor menimbunnya. Atau dirusak hama. Tidak ada jaminan bahwa dia akan berhasil. Tetapi dengan segala kemungkinan itu, sang petani tetap saja menabur. Tentu dengan harapan kelak menuai hasilnya. Kita dapat membandingkan ketekunan sang petani menaburkan benih dengan para penabur firman Tuhan. Ketika firman ditaburkan, berbagai respons akan muncul. Ada yang menyambut dengan sukacita, mengimani dan menghidupinya. Namun ada juga yang mengabaikannya. Ada yang menerimanya hanya jika itu menyenangkannya. Ada juga yang menerimanya namun tidak sungguh memahami kuasa firman itu, sehingga firman itu tidak berarti baginya. Walaupun demikian, kita seharusnya tidak berhenti menaburkan firman kebenaran itu. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan Injil hari ini mengajak kita merenungkan bahwa hasil yang berlimpah bukan pertama atas kualitas benih, melainkan tempat jatuhnya benih itu. Benih yang jatuh di jalan mengartikan
karya Allah yang hadir dalam diri seseorang hilang begitu saja karena si jahat merampas daripadanya. Benih yang jatuh di tanah berbatu mengartikan karya Allah itu mampu tumbuh, tetapi tidak berakar pada hati orang. Ketika terjadi pencobaan, entah berupa pangkat atau jabatan, uang, popularitas, orang meninggalkan imannya. Benih yang jatuh dalam semak duri berarti karya Allah itu tumbuh dalam diri orang itu. Tetapi kekhawatiran dan kenikmatan hidup menjepit iman itu untuk bertumbuh secara penuh. Akhirnya benih yang tumbuh di tanah yang subur berarti karya Allah itu menghadirkan iman yang terwujud dalam perkataan, sikap, dan perbuatan. Allah hadir dan tinggal dalam dirinya. Saudara-saudariku, perumpamaan ini mengingatkan kita untuk senantiasa mendengarkan kata-kata Tuhan. Sebagai orang Katolik, kita selalu diajak untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan sebagai penuntun hidup kita, supaya kita tidak melulu hanya dipenuhi dengan kata-kata manusiawi yang begitu banyak bertaburan sekarang ini melalui media sosial. Hidup kita perlu diisi dengan sabda rohani dan sabda ilahi. Tumbuh baik dan menghasilkan buah adalah panggilan setiap dari kita. Hidup kita tentu saja harus dipertanggungjawabkan. Tidak bisa hanya menumpang hidup di dunia ini. Pertanggungjawaban yang bisa diukur adalah buah apa dan seberapa banyak yang sudah kita hasilkan. God bless you.